Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu hari ini? Sehatnya? Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai teks deskripsi khususnya KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Ciri kebahasaan teks deskripsi atau unsur kebahasaan deskripsi, yang pertama ada kalimat perincian, yaitu kalimat yang merinci suatu objek secara detail. Contohnya, gajah merupakan hewan mamalia yang besar, berbelalai panjang dan memiliki sepasang gading. Nah, di sini berarti objeknya adalah gajah. Di sini dijelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis gajah, kemudian sifat atau bentuk atau karakteristik dari gajah tersebut, yaitu yang memiliki, dia adalah berciri tubuhnya besar, kemudian mempunyai belalang dan memiliki gading. Nah, dijelaskan secara terinci. Kemudian yang kedua ada sinonim atau kata yang bermakna sama, yaitu contohnya ada indah, sinonimnya elok, besar sinonimnya agung, bersih sinonimnya jernih. Kemudian yang ketiga ada kata sifat, yaitu kata yang menggambarkan suatu sifat atau keadaan. Contohnya indah, eksotis, memesona, cantik, manis, tinggi, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada majas, yaitu gaya bahasa. Apa itu majas atau gaya bahasa? Yaitu gaya bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu untuk menyampaikan pikiran ataupun perasaan. Contoh, alisnya bagaikan semut beriring, wajahnya bagaikan bulan purnama. Nah, itu dia ya. Kemudian yang kelima ada kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan aksi atau perbuatan atau kegiatan. Contoh, makan, memiliki, berlibur. Kemudian marilah kita berlatih menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Perhatikan teks berjudul Ayah Panutanku. Nah, di dalam teks ini terdapat unsur kebahasaan. Yang pertama ada kata sifat. Ya, nah contohnya pada teks ditunjukkan pada tulisan yang berwarna ungu. Coba anak-anak ibu perhatikan ya. Di situ ada kata sedang, putih, kuat, agak, besar, sabar, paling sabar, agak keras, sangat, dan pendiam. Nah, kemudian ada juga kalimat utama. Nah, contohnya pada teks terlihat pada tulisannya ada warna hitam. Coba lihat di sini paragraf kedua khususnya kita bahas dulu ya. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Berarti kalimat utamanya tentang ayah yang sabar ya. Kemudian kalimat perinciannya, kalimat setelahnya, yaitu di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, berarti kalimat perincian ini atau kalimat penjelas ini memperjelaskan atau merincikan mengapa ayahku dikatakan orang yang sabar. Nah, itu dia, dikatakan sabar di sini karena terlihat dari wajahnya yang teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Kemudian dikatakan sabar karena tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Kemudian beliau selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Melihat anaknya membandel, ayah selalu menggeleng sambil berkata lirik untuk membujuknya. Nah, itulah kalimat-kalimat penjelas atau perincian yang menjelaskan mengapa ayahnya dikatakan orang yang sabar. Kemudian selanjutnya ada kata kerja. Di sini contohnya ada pada tulisan yang berwarna biru ya, membujuknya, berkata, menggeleng, melihat, dan lain-lain. Kemudian ada majas atau gaya bahasa terlihat pada tulisan yang berwarna hijau. Contohnya pada teks beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Itu dia majasnya ya, irit kata berarti di sini maksudnya apa? Tidak banyak berkata-kata. Itu dia ya. Kemudian bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anaknya. Nah, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, nah, ini termasuk majas ya, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Nah, perumpamaan ya. Itu dia, bagaimana? Jelaskan. Kemudian terakhir ibu akan memberikan tugas kamu. Apa tugasnya? Yaitu kamu catatlah video pembelajaran ini di buku tulis kalian ya.
dengan memperhatikan tulisannya, ejaannya. Ingat, catatlah di buku catatan ya, tidak boleh campur-campur dengan buku latihan ya anak-anak ibu. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak ibu? Paham bukan? Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan bisa kamu mengerti. Untuk itu anak-anak ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.